hanya perwakilan beberapa orang saja yang ada di sini. Atas semangatnya yang jadi gimana ibu di sebelah pagi pulang petang di sebelah sini berangkat dari terbit fajar sampai terbenam matahari gitu ya. Semoga segala kebaikannya diberikan pahala. Enggak apa-apa nih aja. Oh ini enggak apa-apa. Ibu mau lihat ini. Tapi besok mah siswa masuk lagi. Oh besok mah siswa masuk lagi ya. Ya kita sambil menunggu persiapan, saya sedikit memberikan apa tuh ya hari ini mah Gak apa-apa udah ini di sekolah aja. motivasi gitu, Tapi dia jadi yang lain jelas mas. Nah, bukan motivator gitu ya. Cek live IG Semaja jelaskan. Nah, sekarang kita cek dulu live IG Semaja. So, atau diisi dulu bagian depan. Kalian mah harus seperti yang mana? Harus selalu yang mana? Masih berpakai. Hewan itu kan kita gitu ya. Kita harus seperti Yamaha gitu dan juga seperti Honda jadi lebih baik. Ya, silakan ke depan. Ya, bagus di sini. Tahu yang bisa diminta Oh iya guys ya. bentar kalau misalnya siswa yang nge-follow berarti kalau belum di ACC nggak Dia bisa. nggak bisa. Ini mau dia di ACC. Atau pengaturannya dirubah Yang ini dulu. Atau pengaturannya dirubah dulu aja. dirubah jadi jangan. Jadi langsung bisa tanpa di request. Jadi nanti kan pasti ratusan. Siap ini teh. So, berapa rolo waktu? Oh, sudah di-follow. Satu seorang Nanti Bu Asri akan menyampaikan materi tentang penguatan pendidikan karakter. Besok Ibu cenah. Materi anti korupsi ya gitu we. Tinggal guys. Kita segar-segar dulu ya. Ya, kita segar-segar dulu. Mau segar-segaran dulu biar lebih semangat. Kita nyanyi dulu ya. Siap. Tapi kita bagi menjadi 4 kelompok. Ya, ini kan kelompok 1, 2, 3, 4. Nanti kita nyanyi. berapa ya? Berapa ya? Pakai tapi nanti nadanya liriknya dirubah. Ini wa, Judulnya ini we, ini wi, ini wo. Ya. Ini apa? Ini we. Ini wo. Oke, sekali lagi. Biar segar, biar semangat. Oke, bagus. Ulangi lagi. semangat atuh semangat. Namanya besar banget. Sarapan pakai seblak udah jadi lulus. Makanya ibu itu jangan makan cireng, jadi kalian tuh lulus liang. Ya. So, sekali lagi. Oke, bagus. Cek sound lagi ya. Harus semangat atau semangat tinggalinya lebih ke tarik satu ini jungkir balik Stop sekali lagi. Oke, kalian tahu lagu Potong Bebek Angsa? Gimana lagunya sih? Potong bebek angsa, angsa dikuali, nona minta dansa, dansa 4 kali, sorong ke kiri, sorong ke kanan, Nah, lagu Potong Bebek Angsa ini perhatikan semua, kita rubah dengan walk quick walk. Oke? Ya? Bisa dipahami? Oke, kita coba Bapak Ibu guru silakan boleh ikutan biar lebih beramaikan. Ya. Oh, jadi pipi. Oke, siap. Nah, biar saya tidak usah senang kesini ya, karena ini juga healing gitu. Jadi kalau saya acungkan angka 1 berarti wa, 2,
Siap ya, siap ya, siap ya. Lagu potong bebek, siap semuanya harus semangat. Ibu bersemangat. 1, 2, 3. Pakai lagu potong bebek berarti. Wok 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 wok. Siap, 1, 2, 3. Wok 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 wok. Wek 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 wek. Wok 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 wok. Wait, 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 wait. Iya Maya. Ulangi lagi ya. So, kurang semangat. Siap-siap ya? Siap. Konsentrasi. Ini perlu konsentrasi dan semangat. 1, 2, 3. Wek 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 wok wok. Wek wek. Salah dong. Wah, wek, Wait. wah. Emin pulang pakai ada batu. So, sekali lagi. Sekali lagi. 1, 2, 3. Wok 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 wok. Wait, 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 wait. Wek 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 wek. Wok 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 wok. Wek wok. Wait, 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 wait. Wek wek. Ya, walaupun sedikit kurang konsen karena kaget sebenarnya ngeliat ibu gurunya semangat ada baru banget. Wah, wek, yang tadinya mau bilang kelompoknya harusnya wik jadi wek. Ya udahlah nggak apa-apa. Ini membuat sedikit penyegaran bukan jadi rada salelinya, rada kaget aja. Bararaeun banget nanti. Wah, tidak mengenakan. Sekarang mulai terlihat senyum manis gitu ya. Yang baru ini baru bisa di ini. Kalian Ada yang nge-add, ada yang nge-follow di ya. Aku sama dia. Oke ya, tetap semangat ya semuanya sampai nanti sore tetap. Insya Allah ibu guru juga mendampingi sampai jam 10. Ya, ya silakan karena sudah jam 8 kepada Ibu Asti ke materi kita dipersilakan. Kan sudah siap nanti live IG? Siap. Hai guys, hai guys. Hai guys. Cek, oke. Jelas tidak ya teman-teman yang di IG? Coba lihat apakah terlihat dengan bagus kameranya. Tadi ibu lihat memang agak nge-lag ya. Jadi suaranya dari sini masih A. Dari sini sudah C, dari sana masih A gitu ya. Tapi tidak apa-apa, secara keseluruhan teman-teman pasti bisa ikut kok. Kalau yang tidak punya IG juga jangan khawatir, nanti kita akan save videonya dari pagi sampai siang. Nanti kita akan putar ulang kembali untuk memfasilitasi teman-teman yang tidak punya IG. Jadi selamat datang untuk teman-teman IG ya yang peserta MPLS kelas 10 dari kelas 10.1 sampai kelas 10.11. Ya, selamat datang, Ibu ucapkan selamat dan semoga terus-menerus menempuh kesuksesan ya. Tidak hanya puas dengan cukup masuk Semaja, tidak seperti itu. Di Semaja nanti harus terus-menerus menjadi lebih baik lagi. Oke, karena ini sudah pukul 8. Jelas tidak kameranya? Oke, kalau untuk lihat slide dari kamera jelas tidak? Atau perlu dimatikan lampunya? Matikan. Coba kalau dimatikan ya. Karena Ini akunnya diprivasi nggak? Jangan mau diprivasi. oh ya, untuk akun IG-nya jangan diprivasi karena nanti akan banyak yang memfollow untuk melihat live streaming materi hari ini. Jadi supaya teman-teman yang dari luar itu bisa bebas untuk melihat tanpa menunggu gitu ya. Gimana Pak Owen? Gimana? Oke, tidak apa-apa ya teman-teman yang di rumah sambil menunggu saya. Di sini luar biasa tim osnya sangat bekerja keras ya untuk kesuksesan acara ini. Bukan lah, bukan. Wah, ini juga.
baru. Awas kak, iya si nyerorok nih. Enggak lah, soalnya pakai case. Oke, sudah siap? Iki patah. Oke, sudah ya? Siap? Ya, teman-teman yang di IG mohon bersabar. Ini ada sedikit kendala teknis. Insya Allah nanti sebentar lagi kita akan memulai acaranya untuk materi pertama tentang penguatan pendidikan karakter. Oke? Clear? Sip. Good. Ini pasti nggak kelihatan. Oke, tidak apa-apa lah. Nah, sini cukup. Di sini aja ya, Bu. Oke, sudah? Iya, bagus. Iya, bagus. Tapi itu infografisnya nggak kelihatan. Iya, banyak yang komentar. Oke, coba sambil dilihat ya komentar dari teman-teman di rumah. Yang jelas kita bisa mulai kalau teman-teman di rumah juga sudah merasakan nyaman dengan fiturnya gitu. Berarti tapi dong kawannya dari sini ke sini aja tak? Dari sini ke sini. Jadi nanti kamera fokusnya ke sana. Ya, dari sini ke situ. Oke. Ya, sip. Siap, jelas Bu sekarang. Ya, ini bagus nih. Bu Asti tetap di situ stay. Oke, sip. Ya, tulisannya tetap terlihat. Oke, bagus. Oke. Ya, terima kasih untuk tim teman-teman OSIS yang luar biasa dedikasinya. Ini kena ini lagi. Oke, tidak apa-apa. Teman-teman di rumah tetap tenang ya, tetap tenang. Insya Allah ini akan baik-baik saja. Oke. Aman Bu. Ya. Oke. Teman-teman di rumah silahkan untuk mencari posisi di rumah yang paling nyaman ya. Teman-teman coba posisikan tempat yang paling membuat bisa konsentrasi penuh untuk hari ini. Karena nanti hari ini gue akan melakukan pembahasan tentang penguatan pendidikan karakter, tapi lebih banyak tentang diskusi. Jadi ibu akan sangat mengapresiasi teman-teman yang memberikan apresiasi di komentar dengan positif. Ya, dengan positif. Jadi ada kolom komentar di IG, ibu harapkan teman-teman bisa menggunakan fitur itu dengan sangat baik. Termasuk mungkin nanti untuk yang bertanya ya, teman-teman OSIS coba dicek apabila ada pertanyaan, nanti kita akan langsung bahas. Dan itu salah satu karakter loh. Membiasakan diri dengan komunikasi yang baik. Itu salah satunya. Jadi ada tata cara yang harus dibiasakan ketika mulai masuk ke Semaja. Bagaimana kita cara untuk bertanya, untuk berkomunikasi dengan guru, dan sebagainya. Itu harus sangat dibiasakan. Jadi nanti teman-teman dari pembimbing itu akan sangat mengevaluasi teman-teman MPLS di rumah, apakah bisa membiasakan karakter positif itu walaupun berada di rumah. Karakter tuh nggak bisa dibohongi gitu ya. Walaupun jaraknya jauh, tetap aja kelihatan. Gitu. Jadi nanti teman-teman yang di rumah jangan merasa tidak terlihat, jadi tidak terlihat karakternya. Oh, tidak seperti itu. Sekarang medianya sudah sangat canggih. Dengan melihat komentar teman-teman di sosial media, apabila teman-teman tidak bisa bijak, itu sangat terlihat penilaiannya. Apakah sudah bisa menggunakan dengan dewasa atau belum? Oke, itu salah satunya ya. Itu akan menjadi evaluasi kita bersama supaya MPLS ini walaupun daring, tetap saja karakternya akan muncul. Tidak cuma tahu tentang materinya, tidak cuma tahu tentang, oh iya di Semaja tuh ada ekskul loh, ekskulnya A sampai Z. Oh iya di Semaja tuh kemarin MPLS dikasih materi loh tentang korupsi, tentang sekolah ramah anak dan sebagainya. Tidak cuma tahu. Kalau cuma tahu kalian tinggal buka modul di Google, itu gampang. Tapi menerapkan itu yang luar biasa, harus dibiasakan. Bagaimana Teh Selfie, sudah siap? Siap Bu. Oke, Bu Leni terima kasih. Kita mulai saja untuk pertemuan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ya, sebelumnya Ibu ucapkan lagi ya banyak terima kasih untuk teman-teman OSIS Maja yang sudah berdedikasi dan sudah mengabdi pada sekolah dengan totalitas. Kemudian Ibu juga ucapkan selamat datang kepada teman-teman di Instagram ya yang sekarang sedang mengikuti live streaming hari ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi esensi kita walaupun menggunakan jarak yang jauh, tapi mudah-mudahan tetap terhubung dan tetap merasa dekat gitu ya. Oke, sebelum Ibu mulai, hari ini memang agak telat. Ibu ucapkan mohon maaf karena memang persediaan dan persiapan yang kita lakukan memang agak mendadak gitu ya. Jadi teman-teman yang di rumah mohon maaf untuk hari ini. Kemudian tadi tentang karakter, hari ini insya Allah dari pukul, kita mulai pukul 8 ya. Dari mulai pukul 8, insya Allah sampai pukul 8.45. Kurang lebih ya, 8.45 kita akan coba membahas dan mengulas tentang pendidikan, penguatan pendidikan karakter atau PPK. Oke, mungkin ada yang bertanya ya. Teman-teman yang di rumah nanti boleh kalau ada sesuatu silahkan komentar, ditunggu komentar positifnya di IG ya. Untuk yang ingin bertanya, untuk yang ingin berdiskusi, Ibu sangat apresiasikan itu. Teman-teman bisa dicoba diketik saja, nanti teman-teman dari setiap pembimbing kelasnya akan mengecek kira-kira ini kelas siapa nih. Jadi nanti mungkin ada perwakilan dari setiap kelas untuk yang ingin melakukan pertanyaan atau diskusi. Oke. Penguatan pendidikan karakter. Karakter itu apa sih? Ada yang tahu nggak karakter apa? Oke, ada yang bilang karakter itu kepribadian. Apalagi? Sikap. Oke, karakter itu sebetulnya berasal dari kata bahasa Yunani ya. Jadi karakter itu sesuatu sifat yang menempel pada diri seseorang. Jadi sifat karakter itu yang terlihat dari kepribadian kita, betul sekali. Jadi apa yang nampak dalam diri kita itulah yang disebut dengan karakter. Karakter bisa positif, bisa negatif. Betul sekali. Jadi kalau kita terbiasa dengan lingkungan yang positif, di rumah dibiasakan hal yang positif, di sekolah dibiasakan dengan hal yang positif, ujung-ujungnya diri kita juga karakternya terbawa positif. Beda halnya dengan kita membiasakan diri untuk bergaul dengan lingkungan yang kurang baik. Hasil akhirnya karakternya juga akan seperti itu. Ada yang nanya misalkan, Bu, karakter itu dibawa lahir atau tidak? Coba, karakter itu gen atau bukan ya? Bukan katanya. Ya, jadi karakter itu bukan bersifat genetis, tapi fasenya karakter itu dibentuk dari pembiasaan setiap hari. Dari mulai bangun pagi, apa yang teman-teman lakukan itu akan menjadikan kebiasaan menjadi sebuah karakter yang melekat. Kalau sudah tahapannya menjadi karakter, itu akan sulit untuk dirubah. Misalnya, kita sudah punya karakter untuk mempunyai sifat yang empati misalnya terhadap orang lain. Kalau dari masa dulu ya kita susah untuk melakukan hal itu, maka itu juga akan susah. Tapi itu bisa dipelajari. Jadi harapan Ibu untuk teman-teman yang baru masuk sekarang, kita akan menciptakan karakter SMA Negeri 1 Majalaya. Kenapa penting? Karakter itu terpisah nggak sih dari pelajaran matematika, pelajaran ekonomi misalkan ya? Terpisah nggak sih karakter itu? Tidak, betul sekali. Jadi karakter itu sifatnya membantu membangun apa yang kita tuju. Jadi karakter ini justru yang paling penting untuk dibangun. Percuma kan punya skill yang hebat, tapi karakternya tidak. Itu sia-sia gitu ya. Oke, boleh nih kita lanjut saja. Oke, sebetulnya pendidikan karakter ini memang salah satu dari undang-undang dari sistem pendidikan nasional di Indonesia. Jadi hasil riset dari PISA, ada yang tahu PISA? PISA itu International Assessment Student. Jadi menilai pendidikan dari seluruh dunia. Dari seluruh dunia itu Indonesia ada dalam tingkat yang cukup memprihatinkan. Rankingnya dari 79 negara yang diukur, Indonesia ada dalam ranking ke-72. Artinya kita ada dalam 6 terbawah pendidikan di dunia. Paham? Oke. Kenapa Bu bisa gitu? Apa yang menyebabkan kita tuh terbawah di 6 kategori di dunia? Kira-kira apakah kurang pengetahuan kita, ataukah kurang skill kita, atau apa yang kurang? Perasaan
dari SD, SMP, SMA, sekarang mungkin ya teman-teman digodok aja terus sama dengan pelajaran yang luar biasa gitu ya, sulit sekali. Tapi apa yang kurang? Nah, ini yang menjadi PR dalam nawacita sekarang dalam sistem pendidikan nasional yang akan menggambarkan tentang penguatan pendidikan karakter. Jadi ini konsepnya akan melebur dengan semua pelajaran di sekolah. Ini yang akan membawa kita untuk menjadi pribadi yang lebih berhasil gitu. Karena karakter itu sangat luas. Kita akan bahas ini hari ini. Baik, ini. Jadi dalam undang-undang itu fokusnya terhadap pendidikan karakter. Tidak hanya punya nilai bagus, tapi karakternya juga harus bagus. Karakternya apa? Oke. Nah, dalam tantangan kehidupan kita, mungkin sih kalau ibu pribadi gitu ya, pengalaman ibu, ketika ibu SMA mungkin ibu belajar pelajaran fisika gitu ya. Kadang-kadang ketika lulus lupa lagi kan rumusnya. Iya enggak? Nah, itu namanya pengetahuan. Pengetahuan itu sifatnya hafalan kan, lebih banyaknya seperti itu. Tapi kalau misalnya sudah ke dalam internalisasi, kita menghayati apa yang kita pelajari, itu akan memunculkan karakter. Dan ini menjadi tantangan teman-teman semua, tidak hanya teman-teman di IG yang di rumah, tapi juga teman-teman semua yang ada di sekolah ini, bahwa tantangan ke depan di abad 21 ini sangat memfokuskan kebutuhan untuk memiliki karakter yang kuat. Apa saja? Baik, ini slide-nya jelas ya untuk di rumah. Yang pertama, keterampilan kita ketika menghadapi tantangan zaman sekarang di abad 21, yang pertama adalah memiliki karakter yang kuat. Karakter yang kuat ini banyak aspeknya, nanti kita bahas. Yang pertama, yang utama dibutuhkan di masa ini adalah critical thinking. Ada yang pernah membaca tentang critical thinking? Apa coba critical thinking? Bagus ya, berpikiran kritis. Kritis ketika kita menghadapi sesuatu atau memproses satu informasi dari luar, kita nggak serta-merta untuk langsung memasukkan ke dalam kepribadian kita gitu ya. Tidak langsung masuk ke dalam pikiran kita, tetapi kita memproses dulu. Kira-kira betul nggak ini? Kira-kira apa untungnya atau apa manfaatnya dan sebagainya. Itu orang-orang yang berpikiran kritis akan selalu menyeleksi informasi tidak secara instan, tapi diproses dulu, berpikir dulu. Ini nantinya berhubungan dengan kematangan berpikir. Kalau sudah punya kematangan berpikir, itu yang menjadi skill teman-teman ketika nanti ya akan menghadapi misalnya nih dunia kerja, kehidupan di masyarakat, karakter ini akan terus dibawa sampai nanti. Dan yang kedua, cinta damai. Ya, siapa sih yang hidupnya gak mau damai? Pendidikan kedamaian ini sekarang sedang sangat-sangat ditingkatkan khususnya di Indonesia. Kenapa? Karena studi penelitian, hasil risetnya menunjukkan bahwa memang Indonesia itu anak-anaknya bahagia, tapi belum tentu damai. Damai itu apa? Intinya gini deh, kalau kita sudah punya cinta damai, sudah punya kedamaian, gak akan ada yang tawuran, gak akan ada yang berantem di WC, gak akan ada yang bully-bully di Facebook, di IG, di WA, gak akan ada gitu ya sifat-sifat yang akan menjatuhkan atau menyakiti orang lain. Itu cinta damai. Penting tidak? Penting. Jadi anak-anak teman-teman yang di rumah ya, camkan itu ya, cinta damai itu sesuatu hal yang sangat penting gitu dan harus kita aplikasikan. Kalau hidup kita tidak damai ya insya Allah bahagia juga tidak gitu. Ketika kita tidak bahagia, apapun yang akan kita lakukan pasti akan setengah-setengah gitu ya kalau versi ibu. Jadi tidak akan optimal. Kemudian yang ketiga itu hal yang harus dikuasai ketika kalian menghadapi abad 21 ini adalah literasi. Ibu sangat suka gitu ya membaca siswa-siswa di Jepang ketika mereka melakukan antri, ketika mereka melakukan aktivitas, mereka menunggu dengan buku. Satu buah buku itu 1 hari dimakan. Jadi ketika mereka gabut gitu ya, kita kan kalau gabut ngapain ya? Pegang handphone, ada literasinya nggak di handphone? Ya, kalau di handphonenya ada literasinya, ada modul, ada buku, oke lah gitu ya, itu bisa menjadikan pengembangan diri juga. Tapi kalau tidak,
Ibu sangat suka gitu ya dengan masyarakat kultur di sana. Coba bisa mungkin dibudayakan di sini ya, di Semaja. Ketika gabut-gabut, rada ngahuleng, rada galau, kasih buku, kasih Quran, kasih apa gitu ya. Itu insya Allah jadi obat sendiri sebetulnya. Jadi ada 3 hal yang harus teman-teman kuasai untuk bisa bersaing, untuk bisa survive dalam hidup. Bukan hanya di sekolah. Ibu tekankan bukan hanya di sekolah. Ibu tadi ceritakan ketika di sekolah ibu belajar fisika, lulus mungkin bisa lupa, tapi karakter ini akan dibawa melekat seumur hidup. Karakter ini akan dibawa seumur hidup kita. Jadi ada 3 hal. Yang pertama, untuk selalu berpikir kritis. Berpikir kritis ini kemampuan yang sangat jarang kita miliki. Ketika kita punya satu informasi langsung dimasukkan, sebetulnya akhirnya ya ada yang salah, ada yang benar. Kita belum bisa membedakan hal itu. Kemudian yang kedua, cinta damai. Damai dulu deh sama diri sendiri gitu ya. Kalau sudah damai dengan diri sendiri, kita juga bisa damai dengan yang lain gitu. Jadi untuk teman-teman yang ada di rumah, ibu tidak ingin mendengar ada kasus-kasus tentang kekerasan. Itu sudah haram hukumnya untuk anak Semaja. Setuju? Setuju. Oke, tidak ada lagi kekerasan, tidak ada lagi bullying. Atau mungkin sekarang sih yang mungkin banyak terjadi itu cyberbullying ya. Di sosmed nih yang bahaya gitu ya. Kelihatannya kan kecil gitu, cuma segede gini, tapi kan bisa bikin orang frustasi ini, ya enggak? Nah itu namanya cyberbullying. Jadi mungkin teman-teman yang punya akun-akun tertentu ya, yang punya haters-haters tertentu, pasti mengalami ada netizen-netizen yang berbuat negatif gitu. Tapi balik lagi, kita harus cinta damai, aplikasikan damai itu dalam diri kita sendiri dulu. Kalau tidak penting gitu ya, ya udah nggak usah dibaca. Minimal itu dulu deh. Ya, nanti teman-teman yang di rumah mungkin kan belum bertemu dengan teman-teman sekelasnya ya nanti. Tapi kalau misalnya teman-teman dari sekarang sudah diajarkan untuk bijak dalam menggunakan sosial media, itu akan sangat positif dampaknya. Sehingga teman-teman di rumah ataupun di sekolah akan terus merasa damai gitu ya. Dan mencerna tugas atau materi pun itu akan semakin optimal. Ya, yang terakhir itu literasi. Jadi ada 3 ya yang ibu PR-kan kepada teman-teman di rumah khususnya. Yang satu, berpandailah untuk berpikir kritis. Itu salah satu bekal kita untuk menuju kehidupan nanti. Kemudian cinta damai. Dan yang ketiga adalah budayakan untuk literasi. Oke, itu mungkin pengantar saja. Oke, selanjutnya dari nilai utama karakter ini sebetulnya ada 5. Dan dimensinya ada 4. Ada olah rasa, olah karsa, olah pikir, dan olahraga. Ini adalah filosofi dari Ki Hajar Dewantara ya. Jadi olah rasa itu olah hati. Hati kita diolah menjadi satu output sikap yang baik. Itu olah rasa. Kemudian ada juga olah karsa. Ini seperti misalnya kreativitas, membuat satu hal baru, ide baru. Itu karsa gitu. Kemudian ada juga olah pikir, tadi berpikir kritis. Itu salah satu komponen yang harus dimiliki oleh siswa untuk meningkatkan karakternya. Dan yang terakhir adalah olahraga. Jadi olahraga ini juga termasuk dalam dimensi pengembangan karakter. Dan selanjutnya ini ada nilai-nilai utama, ada 5. Sebetulnya simpel sih. Penguatan pendidikan karakter tuh intinya cuma ada 5. Yaitu 1, religius, 2, nasionalis, 3, kemandirian, 4, gotong royong, dan 5, integritas. Cuma kalau baca ini nanti artinya apa gitu ya. Bisa dibuat untuk apa di karakter kita. Nah jawabannya, oke selanjutnya boleh. Nah ini, nilai-nilai pendidikan karakter itu ada 5 tadi ya. Ada religius, atau mungkin kita, kalau religius apa ya? Yang teman-teman agamis, agama, apalagi? Ritual, mungkin ibadah ya. Oke, betul, itu betul sekali. Jadi teman-teman yang merasa sudah memiliki ibadah yang bagus, itu salah satu tahap utama untuk mencapai nilai religius ini. Tapi ada lagi yang lain, tenang saja, karena spiritualitas itu banyak gitu ya. Termasuk bersyukur. Bersyukur juga termasuk dalam hal religius gitu. Jadi orang yang bersyukur insya Allah religiusnya juga tinggi. Kenapa? Karena dia akan banyak mengingat hal-hal apa saja yang dia sudah miliki dan mensyukurinya. Itu juga menambah terhadap keimanan khususnya untuk yang muslim gitu ya. Dan tidak putus asa. Kalau dalam Quran itu disebutkan ya, putus asa itu adalah dosa.
Jadi seseorang yang sudah merasakan putus asa itu akan cenderung tidak mensyukuri apa yang sudah dia miliki, akhirnya menyalahkan Tuhan mungkin, menyalahkan kehidupannya, dan akhirnya religius itu sebetulnya nilainya. Ya, jadi yang pertama adalah tadi mungkin dalam keagamaan, dalam ibadah, dan yang terakhir adalah saling menghargai. Jadi itu termasuk dalam religius karena keperbedaan itu adalah suatu kemajemukan yang difitrahkan oleh Allah. Allah menciptakan kita itu berbagai budaya, berbagai nusa gitu ya, berbagai agama, berbagai warna kulit, berbagai. Jadi tidak bisa kita menyalahkan orang yang berkulit beda dengan kita itu lebih buruk atau lebih baik. Gitu loh. Ya, itu dimensi dari saling menghargai. Karena dari saling menghargai itu kita akan merasakan bahwa itu adalah fitrah yang sudah kita miliki. Jadi kita menghargai apapun yang orang lain punya gitu. Oke, yang kedua, nasionalisme ini teman-teman bisa melakukannya dengan satu, cinta dulu sengaja deh gitu ya. Cinta dulu, kalau belum cinta nanti ujung-ujungnya ingin mencemari gitu kan, bahaya ini. Nah, jadi yang pertama, cintai dulu sekolah kita, cintai dulu tempat lingkungan lahir kita, gitu. Cintai dulu negara kita. Itu yang akan membuat rasa nasionalisme atau rasa memiliki dan tanggung jawab untuk memberikan yang terbaik ke dalam lingkungan kita gitu. Jadi tidak serta-merta kita merasa apatis, ya udahlah hidup saya buat saya aja, tidak gitu. Orang yang sudah tahapannya lebih tinggi, dia akan memikirkan apa sih manfaatnya saya untuk orang lain, itu sudah tinggi. Kemudian tetap rendah hati. Jadi rendah hati itu apa ya? Kalau bahasa agamanya itu tawadu gitu ya. Tidak merasa tinggi, tidak merasa sombong, itu nasionalisme juga gitu. Tidak merasakan bahwa saya lebih baik, tidak merasa tidak. Kenapa? Karena orang yang sombong cenderung tidak akan belajar. Orang yang sombong itu cenderung merasa saya bisa, saya mampu, saya nggak butuh bantuan orang lain, dan itu yang akan menyebabkan kita semakin tertinggal. Jadi ibu bilang orang yang sukses itu orang yang tawadu, orang yang rendah hati, karena dia akan terus meng-up kemampuannya supaya bisa bermanfaat untuk yang lainnya. Kemudian sederhana, ini yang sangat ibu sukai ya. Orang yang tampilannya sederhana, apa adanya, itu tidak dibuat-buat gitu, genuine saja gitu. Ibaratnya gini loh, kalau misalnya banyak yang teman-teman merasa sedih ke sekolah nggak punya motor, ya kenapa nggak jalan kaki aja? Itu kan sederhana gitu kan. Jadi nggak dibuat rumit gitu ya tentang hidup, pokoknya kita jalani aja apa adanya yang kita miliki. Kemudian mandiri, ini yang sangat ibu inginkan, yaitu daya juang teman-teman. Gigih gak menghadapi sesuatu, gigih gak ingin memiliki sesuatu. Buat dulu tujuan ketika mau sekolah di sini gitu ya. Buat dulu tujuannya, kira-kira tujuan saya masuk ke Semaja apa? Raih itu dengan gigih. Karena kalau tanpa kegigihan, tanpa tujuan, tanpa ketekunan, itu akan sia-sia gitu. Banyak sekali ibu tahu gitu ya di luar sana yang sangat menginginkan masuk ke sini. Betul nggak? Sangat banyak gitu ya. Teman-teman satu harus bersyukur dulu. Kalian terpilih loh di sini gitu ya. Alangkah baiknya apabila kalau sudah ke sini, ya manfaatkan kepercayaan dari sekolah, kepercayaan dari pemerintah kalian untuk dapat beraktualisasi lagi dengan baik di sekolah. Kemudian yang keempat itu gotong royong. Oh iya, yang ketiga itu ada regulasi diri. Teman-teman kalau disuruh mager gak? Mager? Kadang, Bu saya mah kalau ada sesuatu yang ingin saya lakukan, tapi kalau disuruh caranya jadi malas. Ada yang gitu nggak? Itu namanya regulasi diri, self regulation. Jadi regulasi diri itu tahap ketika seseorang akan merasakan puas, akan merasakan ingin melakukan sesuatu tanpa disuruh. Jadi ingin membaca, ingin belajar, ingin mengembangkan diri, ingin melakukan hal-hal lain itu enggak dengan paksaan. Itu namanya tahap regulasi diri. Oke, yang keempat ini gotong royong. Nah, gotong royong ini apa bentuknya? Oke, di grup mungkin teman-teman sekarang akan melakukan daring ya, via belajarnya via jarak jauh gitu. Dan di sini sangat membutuhkan saling gotong royong. Tidak semua di rumah punya handphone, tidak semua orang di rumah punya kuotanya yang baik, tidak semua orang paham dengan materi yang diberikan ketika sistemnya daring. Jadi ibu harapkan kekompakan itu selalu terjalin dengan baik. Coba deh lihat teman kita yang tertinggal, sukses bareng kan lebih enak ya daripada sukses sendiri. Iya, harus sukses bareng. Jadi teman-teman yang sekarang sudah masuk,
dikonsepkan untuk sukses bersama, bukan untuk sukses sendiri gitu. Caranya seperti apa? Altruis, selalu ingin menolong orang lain. Ketika orang lain yang terpuruk, ya jangan dibiarkan gitu. Ini karakter loh. Ya, ini karakter. Karakter ini harus melekat gitu. Jadi mulai dibiasakan dari saat ini bahwa teman-teman tanamkan rasa-rasa cinta, rasa kasih sayang khususnya untuk teman-teman yang ada di kelas kita dulu deh. Coba lihat ada nggak yang mempunyai kebutuhan tertentu. Oke, dan terakhir adalah social intelligence. Jadi selain intelektual, yang dibutuhkan dalam hidup itu adalah kecerdasan sosial, kecerdasan emosional. Ini juga menjadi salah satu karakter yang kalian akan butuhkan dalam mengikuti alur di sekolah di sini maupun nanti setelah lulus. Itu akan sangat terbawa. Dan terakhir integritas. Integritas ini masuknya ke dalam jujur, genuine. Genuine itu apa ya? Apa adanya, asli, nggak dibuat-buat gitu. Jadi gak usah takut gitu ya. Sekarang UN sudah dihapus gitu ya. Bukan dihapus sih, diganti jadi asesmen yang lain ya. Jadi UN sekarang diganti dengan asesmen sesuai dengan perkembangan. Artinya teman-teman tidak usah merasa takut gitu ya. Kalau memang belum sampai kepada satu skill tertentu, ya evaluasinya apa adanya aja gitu, nggak usah dibuat-buat. Itu tentang integritas dan juga harus memiliki antusias dan semangat hidup. Oke, integritas dari karakter ini, ibu ulangi ya teman-teman yang di rumah, ada 5. Yang pertama nasionalis, yang kedua yang pertama religius, yang kedua nasionalisme, yang ketiga kemandirian, yang keempat gotong royong, dan yang kelima integritas. Tadi contohnya sudah ibu sampaikan. Satu lagi yang mungkin ingin ibu sampaikan, khususnya untuk teman-teman yang di rumah, coba undang usuk basa ya, kalau dalam bahasa Sunda itu untuk dilatih. Skill komunikasi kita harus sangat dilatih. Biasakan untuk menghadapi berkomunikasi dengan guru, dengan teman, dengan orang tua, itu ada etikanya. Ya, coba tidak langsung bertanya seperti ke teman gitu ya. Itu termasuk etika di dalam konsep daring sekarang. Jadi teman-teman yang di rumah coba sekarang kalau ingin bertanya, kalau ingin mengungkapkan sesuatu di grup, di WA pribadi ke guru, coba caranya lebih baik lagi. Usahakan ucapkan dulu salam pertama, kemudian izin untuk bertanya, sebutkan namanya siapa, lalu pokoknya yang ingin kalian tanyakan itu apa. Jadi tidak langsung bertanya secara langsung. Itu salah satunya adalah untuk komunikasi yang efektif ketika daring dengan guru khususnya. Gitu ya. Sudah, mungkin teman-teman yang di grup coba cek ada yang bertanya. Oke, bagus. Coba sebutkan namanya. Oh ya, teman-teman yang di rumah jangan malu untuk bertanya karena nanti kalian bisa terkenal loh. Bisa disebutkan nama dan kelasnya ya. Bisa nanti muncul namanya juga. Sebutkan juga kelasnya. Kemudian pertanyaannya apa? Kita akan berdiskusi saja karena memang materinya sebetulnya simpel, tapi yang lebih susah adalah menerapkannya. Tugas dari ibu tidak hanya menghafal apa sih pengembangan kekuatan karakter itu apa aja sih poinnya, tidak seperti itu, tapi bisa nggak diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, itu yang lebih penting. Oke, dari siapa ada yang bertanya dulu? Coba cek di IG-nya. Oke, teman-teman yang punya di rumah yang punya pertanyaan nanti akan masukkan penilaian khususnya hari ini kita ada 3 materi ya. Teman-teman siapkan diri sebaik mungkin, nanti ini bisa menjadi satu penilaian karakter kalian di rumah. Apakah mengikuti FLS dengan baik atau asal-asalan gitu. Oke, ada? Kita sampai 8.45. Oke, kita 10 menitan lagi. Ada waktu untuk ada? Ada bu, tapi nggak tahu terus bertanya. Yang underscore kedua DPR cara merubah sifat introvert gimana? Introvert. Baik. Teman-teman nanti usahakan yang di rumah ya, sobat sebutkan nama dan kelasnya supaya bisa terkenal gitu
ya. Bisa ada penilaian juga untuk keaktifannya. Dan Ibu sarankan satu lagi untuk yang di grup sekarang, mulai dari detik ini ya, mulai dari pertemuan pendidikan karakter ini, kalau tidak nempel pendidikan karakter ini harus segera ditindak. Jadi dari mulai sekarang, kalau ada komen-komen yang negatif gitu ya, mau di IG, mau di Facebook, mau di YouTube, di mana saja lah, termasuk di grup, catat. Karena sekarang modelnya ini sudah modern kok. Sekarang modelnya ini sudah digital, jadi itu ada bukti yang akan ter-screenshot ya. Jadi hati-hati teman di rumah. Jadi siapkan dari sekarang, pupuk karakternya lebih baik lagi dan aplikasikan. Oke. Ada Bu dari Mayu kelas 10. Dari Mayu kelas 17, Anjani _ Mayu kelas 17. Saya mau bertanya bagaimana cara untuk mencintai diri sendiri. Ada lagi? Coba kita tampung dulu. Ada yang beda mungkin pertanyaannya? Ada ibu. Siapa dulu? Anu Anissa. Coba ada yang lain ya ditulis. Dari Anissa Astriani dari kelas 10-8 izin bertanya, apakah karakter seseorang bisa berubah walau dalam lingkungan yang berbeda? Oke. Ada lagi? Apa ada lagi? Boleh. 3 dulu ya. Ini ada pertanyaan dari Ahmad Naufal Fauzan kelas 10-11. Kenapa minat literasi menguatkan karakter? Oke, ada lagi? Sudah dulu ya. Terima kasih untuk pertanyaannya teman-teman yang di rumah, luar biasa ya teman-teman, walaupun di rumah ternyata aktif, Ibu apresiasi sekali. Oke, untuk pertanyaan pertama dari siapa tadi Neng? 10-7? Dari Mayu ya. Bu, gimana caranya untuk bisa mencintai diri sendiri? Oke, itu tadi mungkin lingkupnya di cinta damai ya. Ibu Ibu terapkan cinta damai itu diawali dari mencintai diri sendiri dulu, lalu mencintai lingkungan sekitar kita. Akhirnya kita tidak ada keinginan untuk menyakiti orang lain. Sama definisinya, menyakiti orang lain itu cinta damai. Menyakiti diri sendiri damai enggak? Jadi siapa yang bersalah? Ya diri sendiri lah. Kenapa mau menyakiti diri sendiri gitu ya? Artinya kalau teman-teman bisa untuk belajar mencintai orang lain, menerima kekurangan orang lain, membuat orang lain bahagia, kenapa tidak diawali dari diri sendiri dulu? Kalau kita sudah bisa mengapresiasi diri, tentu kita juga akan bisa mengapresiasi orang lain. Tapi jangan lupa untuk melakukan self respect, menghargai diri sendiri. Itu salah satu karakter yang harus dikembangkan juga. Kenapa? Karena orang yang tidak mempunyai self respect, dia tidak akan mengetahui potensinya apa. Satu itu ya. Jadi dia tidak akan mengetahui potensinya apa karena dia melihat diri sendiri itu sebagai suatu kekurangan. Saya minder Bu, saya gak punya ini. Padahal dia punya potensi lain yang jauh lebih hebat dibandingkan orang lain. Jadi langkah pertama adalah nerima, legowo. Apapun yang Allah berikan ke dalam hidup kita itu wajib untuk disyukuri. Tadi simpelnya masuk Semaja aja itu hebat loh. Orang lain tuh berdesakan gitu ya mau masuk ke Semaja. Jadi yang satu hal yang kita lupakan adalah bersyukur. Bersyukur dulu, nerima dulu. Apapun yang kita miliki ya kita terima dulu. Ketika itu sudah kita terima, insya Allah kita akan mulai menghargai apapun yang kita lakukan. Capaian apapun yang kita lakukan, kita apresiasi. Jadi kita harus mengapresiasi orang lain, tapi jangan lupa juga untuk menghargai terhadap diri sendiri. Pelakunya itu kalian ya. Jadi salahkan siapa makanya ya. Untuk dari mencapai self love ini ya salah satu langkah yang paling utama untuk teman tadi siapa yang bertanya ya. Salah satunya adalah menerima dulu apapun yang kita miliki, lalu kita cari apa yang membuat kita beda. Karakter apa yang membuat kita beda dari orang lain dan itu ditonjolkan. Karakter apa? Ya cari dalam diri sendiri. Itu bisa ditonjolkan. Oke. Ada lagi dari siapa? Yang ini Bu, yang dari Anissa Astriani. Apakah karakter seseorang bisa berubah walau dalam lingkungan yang berbeda? Dari siapa? Anissa. Oke, dari Anissa. Bu, apakah karakter bisa berubah walaupun dalam lingkungan yang berbeda? Lingkungan itu salah satu pengaruh yang bisa mengubah karakter kita. Ketika kita ingin merubah karakter, misal ya,
Bu, saya biasanya merokok loh. Dan saya gaulnya sama orang yang merokok di warung A. Ketika kita ingin merubah lingkungan kita akan memfilter dengan siapa kita berteman, dengan siapa kita bergaul. Karena ketika kita sudah ingin merubah satu karakter, kita tidak akan nyaman dengan karakter orang yang masih seperti dulu gitu ya. Jadi pada akhirnya lingkungan itu akan dirubah seiring dengan karakter apa yang akan kita bangun. Makanya cari dulu kekuatan kita, karakter kita apa yang lebih hebat gitu ya, sehingga nanti kita akan memfilter lingkungan kita dengan sendirinya. Jangan takut untuk tersisihkan, jangan takut untuk terisolir, jangan takut untuk merasa sendiri ketika kita dalam jalan yang benar. Kalau prinsip ibu, lebih baik independen gitu ya, lebih baik sendiri aja. Itu lebih damai kok gitu ya, daripada kita bergabung dengan lingkungan yang membuat kita rusak. Capek itu. Ya, jadi lingkungan bisa nggak membuat karakter berubah? Sangat bisa, karena lingkungan yang berbuat itu. Kita tuh pada awalnya core value-nya, hati nurani kita itu semuanya baik kok, karakternya tuh semuanya baik. Cuma dicampuri, kita masuk ke sini, kita punya pengalaman apa, kita punya trauma apa, akhirnya itu terbentuklah satu karakter yang berubah seiring waktunya. Jadi untuk sekarang cari tempat, teman, lingkungan yang positif, sehingga karakter juga akan berubah menjadi positif. Terakhir dari Oke, tadi yang tentang literasi kalau nggak salah ya. Oke, literasi Bu bisa nggak berhubungan dengan karakter? Gini, kita tahu untuk mengembangkan karakter kita dari mana? Mungkin ekskul, mungkin sekolah, mungkin pengalaman apa gitu ya, kita pernah punya pengalaman positif, itu bisa mengembangkan karakter. Tapi dengan literasi, ini adalah satu-satunya guru yang paling sabar. Literasi itu guru paling sabar. Ketika kita punya pengalaman langsung di dunia nyata, ingin membentuk karakter sesuatu, kita betul-betul ditampar loh di kehidupan. Ya, mungkin teman-teman ada yang sudah merasakan atau yang tidak. Tapi kalau misalnya dalam kehidupan nyata, itu akan sangat ditampar sekali. Tapi dengan literasi, dengan buku, ini pengembangan diri yang sangat sabar. Dia bisa mengikuti fase kita sudah mampu berkembang seperti apa. Caranya gimana Bu? Literasi bisa mengembangkan karakter. Cari buku-buku yang berjenis pengembangan diri. Cari banyak loh buku-buku yang bisa membuat kita semakin berkarakter positif. Misalnya apa? Kalau misalnya gimana apa? Menjadi baik itu baik. Oke, ya salah satunya itu ada buku ya, Menjadi Baik Itu Baik. Ya, itu salah satu buku untuk pengembangan diri kita. Jadi dengan literasi itu bisa mengembangkan diri sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Jadi sebetulnya membaca itu terapi diri. Membaca itu terapi diri. Jadi ketika kita punya satu masalah, satu kekurangan, misalnya nih Ibu sebutkan, Bu saya tuh deg-degan kalau harus presentasi di depan. Saya nggak bisa gitu ya cara untuk ngomong di depan kelas, rasanya deg-degan. Cari buku pengembangan diri tentang bagaimana cara komunikasi yang efektif. Banyak bukunya. Itu salah satu untuk membentuk dari karakter strength gitu. Ya. Oke. Kalau sesi tanya jawab di berapa sesi? Sampai selesai aja sampai jam berapa? Dua sesi sekali lagi. Kan 16 menit lagi. Kayak masih ada. Ada ya Bu? Ya Ada udah. pertanyaan lagi aja ya. Dari Alexandra Flores dari kelas 10 4 mau bertanya, apa saja proses yang dapat terjadi ketika seorang berada dalam proses perubahan karakter? Ada yang Pilih aja yang kira-kira belum dibahas. Dari Febrianti dari kelas 10 8, bagaimana kita mengetahui karakter pribadi diri kita sendiri? Udah ini. Udah, ini ada lagi. Dari Azril Hofia Lutfi, kalau kita dibully, tindakan apa yang harus kita lakukan? Baik, yang pertama tadi pertanyaannya bagus tentang apa saja proses yang akan terjadi apabila kita ingin merubah satu karakter. Oke, sesuatu yang berubah, satu, itu tidak enak. Kita keluar dari zona nyaman gitu ya. Biasanya sih saya ngerokok, biasanya Bu saya tuh ya gitulah, adalah sisi gelap. Setiap orang yang yakin punya sisi gelapnya masing-masing. Salah tidak?
Ya, itu salah satu pembiasaan, tapi itu bisa dirubah menjadi lebih baik lagi. Kalau proses yang ingin kita bentuk dari karakter gitu ya, ingin berubah dari masa jahiliyah gitu ya dan berhijrah, tentu saja akan banyak resistensi. Resistensi itu apa? Resistensi itu penolakan. Dari siapa? Bisa dari diri sendiri yang merasa gak enak ya hijrah gitu, gak enak ya saya pengen berubah, punya kebiasaan positif, ternyata pas dicoba tuh gak enak. Itu namanya resistensi. Kita menolak dulu. Itu prosesnya. Itu prosesnya. Kemudian mungkin dari lingkungan, teman-teman mulai ngejauh, saya mulai sendiri gitu ya. Kadang-kadang gak kuat iman, balik lagi nih kembali ke habitatnya. Nah, itu salah satu proses yang akan teman-teman alami. Jadi tidak apa-apa, proses resistensi ini adalah sebuah proses. Mungkin pada awalnya kita merasa tidak nyaman, tapi ketika dibiasakan itu menjadi karakter. Jadi proses menjadi karakter itu satu, lakukan dalam 7 hari dulu atau dalam 3 hari dulu deh. Kita bisa melakukan kebiasaan itu dalam waktu yang singkat dulu. Kemudian dari saat itu kita hari selanjutnya mulai diingatkan, oh ya ini masuk gak sih dalam karakter saya? Oh ya saya kan mau jadi karakter yang jujur gitu ya, masuk gak sih kalau saya ingin melakukan ini? Jadi nanti akan memfilter dengan sendirinya. Dan setelah 3 bulan ini akan menjadi karakter. Jadi prosesnya kurang lebih biasanya dalam waktu kurun 3 bulan, pembiasaan yang kecil-kecil saja dulu ya, ini akan menjadi karakter. Contoh mungkin tadi literasi. Awalnya saya nggak suka loh buku, saya nggak suka baca, saya nggak suka gitu ya. Tapi mungkin kita bisa cari dulu yang kita sukai tentang genre apa, buku apa, buku pengembangan diri tentang apa gitu. Nah dari setiap kebiasaan-kebiasaan itu kita lakukan selama 3 bulan, insya Allah nanti dengan sendirinya akan menjadi karakter literasi dalam diri kita. Oke, cukup ya. Yang tadi Ibu lupa. Oke, cara mengetahui karakter diri sendiri. Ya, sebetulnya kita bisa melihat diri kita sendiri dari penilaian orang lain. Itu salah satunya ya. Mungkin orang lain akan melihat kekurangan-kekurangan kita. Makanya kadang-kadang netizen itu ada hikmahnya ya. Jadi bisa melihat apa saja sih kekurangan kita. Nah, selain dari itu, teman-teman juga mungkin bisa mulai dari sekarang ya. Kalau ingin melihatnya karakternya dari segi kepribadian, bisa melakukan tes-tes tertentu ya, banyak kok tes-tes kepribadian yang gratis untuk melihat saya tuh karakternya seperti apa. Itu bisa mulai dikembangkan gitu. Dan yang jelas setiap karakter itu pada awalnya itu memang positif, pada awalnya itu baik. Hanya di lingkungan tertentu itu akan bisa berpengaruh yang signifikan. Jadi kadang-kadang kalau ingin melihat karakter tertentu, tanya hati nurani, saya enak gak ya melakukan ini? Biasanya ada pemberontakan dalam hati nurani, itu karakter yang bicara. Jadi tanya diri sendiri pada akhirnya gitu. Semua yang dari lingkungan seperti tes dan sebagainya itu hanya alat saja. Tapi pada akhirnya diri kita sendiri yang akan menemukan seiring dengan kita mengembangkan diri. Jadi kalau ingin tahu karakter kita, lakukanlah tadi yang step-step tadi, yang dari berbagai hal yang contoh-contoh ya. Misalnya untuk membiasakan tentang regulasi diri gitu kan, untuk membiasakan tetap daya juangnya bagus. Ikuti dulu alur-alur karakter itu, lalu nanti akan terbentuklah karakter kita seperti apa, dan tetap jadi diri sendiri ya. Terakhir, apabila dibully, apa yang harus kita lakukan? Bulinya apa dulu? Bulinya fisik, verbal, atau apa? Semua bully menyakitkan, Ibu tahu ya, semua bully menyakitkan, tapi jenisnya yang berbeda-beda. Pertama, lihat dulu karakter kita seperti apa. Ada orang yang agresif, biasanya ketika menghadapi satu bulian, dia langsung emosi pemanas. Makanya harus mengenali diri sendiri dulu ya. Kalau misalnya karakternya memang agresif, langsung panas, upayakan ketika kita merasa dibully, kita diam dulu. Jangan terbawa dengan emosi. Tapi yang paling penting, mungkin sih kalau sekarang menurut Ibu yang paling banyak mungkin cyberbullying ya, yang di sosmed, yang ya pokoknya haters di luar sana kan pasti banyak gitu tentang kita. Yang sebetulnya mereka tidak tahu sebetulnya apa yang terjadi dengan diri kita, tapi langsung menjudge kita dengan seenaknya. Itu mungkin sih menurut Ibu yang sekarang menjadi bullying terbesar itu kemungkinan ke depan adalah dari sosial media. Kalau di sosial media, salah satunya caranya adalah bodoh amat gitu ya. Jadi tidak membuat pikiran-pikiran terbuka untuk hal-hal yang negatif. Karena yang menentukan itu masuk ke dalam pikiran kita ya diri kita sendiri.
Kita mau baca ini, kita langsung menangis atau kita langsung terpuruk, itu pilihan. Sebetulnya itu pilihan. Kita bisa saja membiarkan itu. Toh orang tidak bisa loh mereka menjudge kita. Makanya yang paling utama ketika ingin menghadapi bullying, utamakan punya self respect dulu, menghargai diri sendiri dulu. Jadi ketika sudah punya mencintai diri sendiri atau menghargai diri sendiri, maka dengan tersendirinya kita akan bisa menghadapi orang yang membuli dengan cara terbaik sesuai situasi dan kondisinya. Kalau untuk yang berbentuk kekerasan, ibu sangat-sangat pokoknya ibu sangat-sangat murka gitu ya dengan yang namanya kekerasan. Jadi dimanapun teman-teman yang memang punya sifat-sifat yang senang gitu ya untuk melakukan aktivitas fisik, segeralah masuk ekskul karate, masuk ekskul gulat, masuk ekskul sindo, segeralah masuk dari sekarang. Bu, saya berpotensi nih, misalkan ya saya berpotensi buat berantem, oke, segeralah masuk ekskul tertentu supaya apa? Tersalurkan energinya. Ketika sudah tersalurkan di tempat yang tepat, itu jadi nilai positif loh. Banyak kok yang masuk SN dari gulat. Benar. Jadi jangan takut gitu ya. Asal kita tahu lingkungan mana yang harus kita pilih. Tetap jadi diri sendiri, tetap genuine. Ibu tahu gitu, kita harus menerima diri sendiri, tapi kita pilih lingkungan mana yang harus kita filter supaya kita bisa berkembang. Ya, jadi pada akhirnya untuk yang bulinya untuk di sosmed, mau pelaku, mau korban, dua-duanya punya hak untuk tetap hidup damai. Dua-duanya punya hak. Ibu yakin yang membenci kita lama-lama juga kalau kita diamin ya capek gitu ya. Capek juga sih pada akhirnya. Yang salah tuh biasanya respon kita sih. Kita meresponnya seperti apa. Kadang-kadang ada yang ngebully, kita responnya makin ngebully diri sendiri. Kan itu yang menjadi penumpukan masalah dalam hidup remaja biasanya gitu. Oke, sudah 8.45 ya, mungkin ya untuk teman-teman yang masih di rumah, untuk penguatan pendidikan karakter ini adalah salah satu hal yang sangat penting. Bukan pelajaran terpisah, tapi include di semua hal. Teman-teman masuk ekskul, mau masuk kelas dan sebagainya itu sangat membutuhkan nilai-nilai karakter. Jadi PR dari ibu luar biasa berat nih. Aplikasikan karakter dalam kehidupan sehari-hari. Aplikasikan, jadi diterapkanlah mulai dari sekarang, mulai dari tutur kata, mulai dari kebiasaan, mulai dari pola hidup hingga menjadi karakter yang khas dari SMA Negeri 1 Majalaya. Oke, terima kasih untuk teman-teman di rumah. Tetap semangat karena hari ini kita akan ada acara sampai pukul 1 ya. Materinya cukup banyak, jadi tetap posisikan di tempat yang paling nyaman dan tetap fokus untuk mengikuti acaranya hingga akhir. Akhirul kalam mungkin sudah cukup sekian ya. Ibu ucapkan terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Save terus download, nanti masukin ke YouTube. Ya. Ini yang siapa kuotanya? Agra. Agra nanti digantinya.